Jadi sudah memasuki akhir surah Al-Insan ayat 31. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut dengan surah Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Jadi sekarang kita pisah-pisah dulu, kita bagi-bagi. Jadi kita terjemahkan dari yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya surga. Ke dalam rahmat-Nya. Allah menghendaki, Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, dalam kurung surga. Ini kita lihat, ini kalimat ini adalah kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ke dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ini sebelum kita lihat di dalam tafsir Sawi dan lain-lain. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi, yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha'. Allah memberikan petunjuk siapa yang mau petunjuk. Ya, ini bukan kita pikir mana ini petunjuk yang Allah, karena ada mereka petunjuk. Jadi maksud yahdi may yasha', Allah memberikan petunjuk siapa yang mau petunjuk. Wa yudhillu may yasha', dan memberikan kesesatan siapa yang suka kepada kesesatan. Di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba, ya ini jarak ayat kursi yang diskusi itu dimulai dengan ya ibadi. Ini namanya usul talaquf. Jadi mana usul talaquf? Gaya bahasa talaquf. Artinya gaya bahasa yang begitu santun. Ya, jadi Allah berdialog dengan hamba-Nya dengan menggunakan kalimat ya ibadi. Wahai hamba, kullukum dhalun, semua orang itu sesat. Arti sesat dalam kota itu pada berbagai utah, terjadi utah, utah. Illa maknanya kecuali siapa yang saya berikan petunjuk, tapi dengan syarat kata Allah, fastahduni, mintalah petunjuk dari ahliku, maka akan memberikan petunjuk kepada. Jadi versi tafsir Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah kaitannya dengan yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha', memberikan petunjuk kepada siapa yang mau petunjuk dan memberikan kesesatan kepada yang suka kepada kesesatan itu sendiri. Kita sudah menceritakan di dalam tubuh manusia ada dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa arti Ibnu Abbas? Makna alhama itu maknanya wa'allama. Allah mengajarkan kepada setiap personal siapapun dia. Apakah dia kafir, dia musyrik, dia Yahudi, dia Nasrani, dia beriman atau tidak beriman, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan dua potensi oleh Allah. Potensi itu bisa mendeteksi kejahatan, itu namanya fujur. Wa taqwa, potensi itu bisa mengetahui kebaikan. Jadi makanya apa penentang Islam itu tahu dia melakukan itu tidak benar, dia tahu bukan tidak benar. Abu Talib dia tahu apa yang dilakukan itu tidak benar, dia tahu. Dari mana tahunya? Dari potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Fir'aun itu orang dia bukan Tuhan, dia tahu. Tetapi apa? Dia tidak mempergunakan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan
yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Ini dari dalam tafsir Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang berkehendak dan Allah memberikan kesesatan siapa yang suka kepada kesesatan. Padahal jiwanya sudah cenderung untuk berbuat baik, tetapi jiwa yang satu lagi cenderung untuk berbuat jahat. Makanya ketika dia cenderung berbuat jahat, berarti dia mau kesesatan. Ketika tubuhnya ini menginginkan kebaikan, berarti dia menginginkan yahdi may yasha. Sekarang kita lihat dalam tafsir lain, dalam tafsir Sahih. Apa yang dimaksudkan dengan yudhillu may yasha fi rahmatih? Jangan tahu bahwa Allah akan memasukkan seorang mukmin itu, orang-orang mukmin ke dalam surga. Ya. Makanya ini maksud rahmatih ini tidak dibahas secara rinci di sini. Kita membutuhkan kepada tafsir Ibnu Ashur dan tafsir Al-Kasyaf. Ibnu Ashur dan tafsir Al-Kasyaf adalah salah satu tafsir yang mengedepankan bahasa. Jadi nanti ada beberapa simbol-simbol di dalam Al-Quran, salah satunya rahmat. Ini apa maksud rahmat ini? Ya. Jadi beliau mengatakan ini namanya majas usaha alat aliyah. Keadaan surga itu dipenuhi dengan rahmat. Jadi Allah tidak mengucapkan dari kalimat yudhillu may yasha fi jannatihi fil jannah rahmah, lalu disebutkan tadi. Kalimatnya sudah diringkas. Ini namanya ijazah. Jadi mereka dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Maksudnya dimasukkan ke dalam surga. Surga ini dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kita kalau mengatakan begini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah berada di dalam masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada dalam masjid yang berbahagia ini. Bagaimana masjid berbahagia? Ya, atau masjid yang mulia. Yang mulia adalah orang yang masuk ke dalam masjid. Yang berbahagia adalah orang yang masuk ke dalam masjid, bukan masjid yang berbahagia. Ini begitu juga. Firmati yang dimaksudkan rahmati adalah surga yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu aku disebutkan tadi. Rahmat itu adalah keadaan surga yang dipenuhi dengan rahmat. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati. Kita melihat tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di sekarang sudah ada terjemahannya, sudah ada As-Sa'di. Jadi dimaksudkan dengan yudhillu may yasha fi rahmatih fa yukhassis bi ayatihi. Jadi ada ayat yang ditafsis. Tafsirnya bagaimana? Dengan menjaga terus orang beriman itu diberikan rahmat di dunia, hidup rahmat ya Allah, hidup berkah ya Allah. Ketika saya mau hidup rahmat ya Allah, hidup berkah ya Allah. Makanya orang yang meninggal dia apapun datang kepada Allah. Allah mengatakan melalui malaikatnya, Allah takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Ini maksud dia. Kemudian ketika di dalam bahasa rahmat yukhassisu bi inayah. Ini kata Imam As-Sa'di. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika pada masa terus dijaga oleh Allah. Makanya nanti di dalam sebuah hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika orang-orang beriman itu mereka bangkit dari kuburnya. Ketika bangkit dari kuburnya, mereka diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dari dunia dijaga oleh Allah. Ketika sebelum mau dijaga oleh Allah. Ketika di alam barzakh dijaga oleh Allah. Ketika dibangkitkan ke dalam mahsyar dijaga oleh Allah. Bagaimana dijaganya? Mereka diberikan sayap oleh Allah. Wa yatiqu ila mahsyar. Mereka terbang ke mana mereka suka. Sehingga sampai di depan pintu surga. Sampai di depan pintu surga, malaikat bertanya, Haji Sirat sudah melalui sirat? Mereka mengatakan, kami tidak tahu sirat itu bagaimana. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyebutkan illa waridha. Tidak ada seorang pun kecuali dia harus melalui sirat. Dia melalui sirat. Kemudian malaikat bertanya, Haji Sirat, apakah kamu sudah melalui neraka? Ini maknanya apa? Siapapun dia harus melalui neraka untuk bisa masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan tidak, tapi tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah kalian sudah dihisab? Ini yang tadi diberikan saya tadi mengatakan tidak, kami tidak dihisab. Min umat di mana? Kalian umat siapa kalian? Mereka mengatakan kami umat Nabi Muhammad SAW. Masa apa yang sudah kalian lakukan? Sehingga kalian begitu spesial. Ini maksudnya pada cerita. Ini tafsir As-Sa'di yang mengatakan apa? Ya tafsir
diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila Allah memberikan sesuatu kepada kami fisarainya, kami bersyukur. Ketika diberikan sesuatu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bejo lewat alhamdulillah. Bejo pakai alhamdulillah. Pakai alhamdulillah. Setiap apa yang diberikan oleh Allah harus kami selalu terima kepada Allah. Bejo pakai kamu terima Allah. Bejo terima kamu terima Allah. Yang kedua, apabila kami ditimpa musibah, kami bersabar. Ya, kenapa bersabar? Karena musibah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar pergi. Maka yang bertakwa Allah, maka benar. Ketika cuaca tidak baik, benar. Dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, la tasbuta. Jangan kamu mencaci maki masalah Allah. Maka Anda, saya menciptakan masalah. Saya menciptakan masalah musim hujan, musim panas, saya ciptakan. Berarti kalau kamu marah sama masalah, sama seperti kamu marah dengan saya. Kalau tidak marah dengan penyakit yang ada sama kita, tidak marah kepada zat yang boleh penyakit. Kata kita hidup kata kita tidak sadar kita itu sudah benar mencipta kita sendiri. Jadi kita sudah benar. Hanya dulu berubah. Yang sama lagi tidak benar. Tidak benar kita. Ya anunya hanya kunci. Punya itu benar. Makanya kita benar-benar pegang itu. Bukan ada bodoh. Yang benar bodoh berarti haji di bodoh. Jadi makanya nikmati saja. Diberikan sedikit oleh Allah, nikmati saja. Sudah. Kemudian yang ketiga, wadarma, kami ridha terhadap keputusan Allah apapun itu. Ridha Allah yang menikmati. Jadi ridha itu dalam bahasa simpel. Kalau dalam kajian tasawuf itu agama namanya. Tapi itu kamu nikmati. Ketika sakit, dia nikmati sakit. Ketika dia sama ibadah, dia nikmati ibadah. Ketika dia baca Al-Quran, dia nikmati baca Al-Quran. Makanya setiap perintah Allah kenikmatan bagi dia. Setiap meninggalkan karena Allah maka kenikmatan bagi dia. Meninggalkan maksiat kenikmatan bagi dia. Tidak membuat maksiat kenikmatan bagi dia. Maka jangan terbalik. Kita ridha terhadap maksiat. Anak ada pun makin buruk atau tahan. Anak ada coba buruk atau tahan. Itu apa namanya? Ridha itu kenikmatan. Jadi makanya kenikmatan itu ketika kita terus membiasakan diri, nikmat itu akan muncul sendiri. Ini contoh begini. Kalau kita di dalam komputer itu atau internet di browsing itu kita cari kalimat yang sama. Besok keluar lagi ya. Karena sudah sering anak boleh hidup karena. Nah, begitu juga orang berbuat kebaikan. Karena sudah terbiasa kebaikan, maka di dalam bukunya dipenuhi dengan kebaikan. Maka dia itu ada kebaikan. Jadi makanya orang tadi yang langsung masuk ke pintu surga gara-gara kejahatan. Ya, yang terakhir itu dia itu adalah usaha Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil kenapa? Ini berdasarkan tafsir As-Sa'di. Yang beliau mengatakan yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Maknanya apa? Allah akan terus menjaga orang-orang beriman sampai di akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Mana bukti lagi kalau Allah menjaga orang beriman? Ketika seorang dia bangun dari tidurnya, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika dia pergi ke masjid baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi wa fi lisani wa fi sam'i wa fi basari wa ja'al min fawqi nura min tahti nura wa ja'al min amami nura min awra'i nura bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Apa kata Allah kepada mereka? Wahai malaikat, baru bangun tidur sudah beriman kepada kita baca boleh ini gede dan bukan gede. Jadi anak tidak Allah artinya setelah itu teringat kepada sehingga ketika dia berangkat
Ketika itu doa terakhir, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Saya bertawakal kepada Allah. Jadi makanya waktu itu Allah mengatakan kepada para malaikat, apa kata Allah? Wahai malaikat, sekarang kamu jaga dia dari dia berangkat sampai dia kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat. Jadi di dalam tafsir Sa'awi, Imam Sa'awi mengatakan begini, limana natawakkal 'ala Allah. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Ya namun kita bukan harus bertawakal kepada Allah. Ya kita bukan harus bertawakal kepada Allah. Imam Sa'awi mengatakan, kita bertawakal kepada Allah li'anna kulla makhluqatihi khati'atullah. Karena semua makhluk Allah itu semua patuh taat kepada Allah. Penyakit dan lain sebagainya kan diciptakan oleh Allah. Kan makhluk Allah semua. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka sesuatu yang ingin menyengsarakan kita atau apa saja tidak bisa berbuat macam-macam dengan kita. Makanya api, hakikatnya api itu adalah panas. Api itu anak yang pernah aku ilmi. Tetapi ketika Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada malaikat. Maka malaikat datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan. Kalau butuh bantuan kami akan datang dan kami akan menolong. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, kalian datang kemari disuruh oleh Allah atau inisiatif sendiri? Malaikat menjawab inisiatif sendiri. Tidak, saya tidak perlu kepada kalian. Kalian masuk sama seperti saya. Walaupun berbeda di alam baik, di alam syahadat. Tapi saya tidak perlu kepada kalian. Kalian juga masuk Allah. Saya hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan saya. Akhirnya apa? Api yang panas tadi, ya naru tiba pada salat makna Ibrahim. Api yang sifatnya panas itu menjadi dingin. Kenapa dia takut dan taat kepada Allah? Maka oleh karena itu kita bertawakal kepada zat yang takut kepada Allah, termasuk api, termasuk iblis, termasuk setan, termasuk jin. Jin, setan tidak sama cocok dengan kategori dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori itu dia setan. Sedangkan setan dia Allah. Maka oleh karena itu kita takutlah kepada Allah yang tidak dipilih setan. Makanya setan mengatakan dua kali dalam Al-Quran, dua kali, ini akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana diucapkan? Yang pertama ketika perang Badar. Ini amala tahu. Saya melihat apa yang tidak bisa dilihat. Iblis kan bermakhluk menjadi manusia. Dia membantu kaum kafir yang jumlahnya 1.000 orang ketika perang Badar. Mereka berada pada lini perang, senjata lengkap, semua lengkap, latihan lengkap, semua lengkap. Tetapi ketika terjadi pertempuran, orang tidak ada apa-apa. Maka waktu itu Allah mengirim mereka. Mereka ini dilihat oleh iblis yang bermakhluk menjadi manusia. Sehingga kaum kafir bertanya, kenapa kalian lari? Kenapa lari? Bukan perlu. Apa dijawab oleh iblis tadi? Ini amal tahu. Saya melihat apa yang tidak bisa dilihat. Saya melihat mereka pun dari lagi ingin membantu Muhammad SAW. Saya takut sekali kepada Allah. Ini akhafullah. Satu. Yang kedua, ketika iblis berada di dalam neraka, jadi waktu itu berdebat. Ada dalam Al-Quran disebutkan ketika berdebat berdebat dengan Ashabu. Ashabu oke ini. Jadi ini kawainya oke dalam neraka, kawainya ini. Tapi kalau surga, ketika seorang masuk ke dalam surga, tidak ada seorang ke dalam surga. Tapi dalam nerakanya Ashabu. Ketika berhubung Ashabu, maka mereka mengatakan gara-gara kami masuk neraka. Syaitan mengatakan pada dalam bumi, baru mau masuk. Jangan jadi maki saya, jadi maki diriku sendiri. Tahu tak? Yang saya jadikan kepada diriku tidak benar. Yang dijadikan oleh Allah yang benar. Ini akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Taubat. Iblis itu lain. Ini ya Allah. Tidak itu kayak oleh iblis. Jadi makanya jangan menanamkan sifat takut kepada iblis, terutama bagi orang tua. Tidak boleh. Dia punya menghadapi bahkan dia aja. Tapi yang mungkin akhirnya menjadi begitu ya. Ini makanya anak itu tertanam di kepala dia, aku tertanam. Coba dari kecil kita tanamkan apa? Menyuruh rumah itu kan ada Allah. Ya, bicara di bawah mereka. Maka kan mindsetnya kan sudah perubahan. Maka anak itu lebih takut kepada iblis dibandingkan takut kepada Allah. Dia lebih takut kepada setan dibandingkan takut kepada malaikat ini. Kamu sendiri sekalian mengajar.
lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dua penjataan mereka penjataan. Kita lanjut lagi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Kalau kita lihat dari kajian seperti itu, jadi kajian simpul. Ini ayat ini modelnya apa? Kalimat pasif. Jadi bukan kalimat aktif. Maknanya seorang itu masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Demikian pula ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bukan sembarang. Jadi makanya ketika seorang masuk ke neraka juga demikian. Fayukhawwi al-wasi wal aqdam. Ya takut iman, takut iman itu kemudian. Ya, jadi ada apa? Dipaksa masuk ke neraka. Setelah itu apa? Haula jahannam jithiya. Dia akan duduk di depan neraka dalam posisi jithiya. Jithiya itu apa? Kalau kita lihat di dalam kamus sejarah saya, itu duduk dengan lututnya. Maka mereka duduk dengan kata-kata bacaan kita. Mereka berpreh-preh. Baca tak baca enggak. Oke haji, preh-preh itu maka baca enggak. Depa masanya senang. Tapi kalau di neraka, ketika masuknya bertahan. Bagaimana caranya? Banyak hal bina masuk ke dalam, dipegang kakinya dan ditarik ke dalam. Makanya dalam sebuah riwayat, itu dari ujung neraka sampai ke gerak neraka itu 70 tahun, 70 ya, 70. Jabatannya umur 70 kami kakak itu, kami jabatan kami itu kita nanti. Kemudian apa semua sudah kita nanti. Nyote roh dari waktu itu kan 70 baru 20. Nanti apa begitu dalamnya neraka? Kita tidak mengoperasikan 70 tahun itu menjadi 70.000 tahun tidak. Karena di dalam hadis dikatakan samanya khalifah 70 tahun. Apakah 70 tahun ini memang perkiraan yang Allah katakan 70 tahun? Atau 70 tahun itu satu hari 1000 tahun? Kalau satu hari 1000 tahun, maka 70.000 tahun sampai ke bawah. Jadi maka dalam tafsir itu Abbas, dalam tafsir Al-Muslim, di dalam tafsir Al-Tabari, jadi neraka itu ada ini. Ya, anak itu tembak dan bidik. Bidiknya anak buah bidik. Satu bidiknya 20 tahun perjalanan kaki. Bidik itu apa? Berarti kalau ada 4 bidik, berarti 80 tahun perjalanan kaki untuk sampai ke atas bidik. Ke atas bidik. Ya, ketak hidup dari neraka. Jadi makanya jangan seperti orang Yahudi. Ini ada di dalam tafsir Al-Tabari. Mereka melok-melok. Ya, ada seorang Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu ayat cerita tentang makanan penduduk neraka. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hadza salat wa ta'a. Apa namanya? Ini zaman apa keju. Hadza salat wa ta'a dan qurma. Ini kan satu. Bahwa satu. Ini satu yang kamu suka dalam Al-Quran. Ya, kepe Jahal. Ada buah pihak juga ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa ada juga dalam tafsir Yahudi. Orang Yahudi mengatakan begini, anakku kamu ikut dalam neraka. Balik lama kita berpuluh gitu. Ya. Kenapa kamu tidak? Karena kami itu ikat kepada Nabi Musa selama 40 hari. Arba'ina layali. 40 malam, 40 hari. Maka kami dibakar di neraka itu 40 tahun saja. Tidak ada masalah lagi. Setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Dan masih perkataan Yahudi. Ini mengolok-olok katanya. Kami berjalan di neraka itu selama 40 hari. Ya, 40 mengolok. Ya jelas 40 hari. Kami berjalan di neraka itu 40 hari. Hari ke-40 kami akan bertemu dengan semua pohon namanya satu. Setelah itu para sesamping satu itu langsung masuk ke dalam surga. Ya, ini bukan Yahudi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan begini, "Wadiro di mereka lepas neraka yang berubah." Yang pikiran Yahudi. Jadi makanya Nabi melakukan satu ayat, anak bukan mereka ini. Dia bukan mereka yang dirobi wadiro dan neraka. Makanya wadiro mereka melewati kita mau tidak berubah. Ini kan sama juga seperti orang Yahudi. Dan apa kami berjalan di neraka itu 40 hari. Setelah itu mereka ketemu dengan pohon satu. Dan di sebelah pohon satu itu ada surga. Kita lanjut. Oke. Itu maksud
orang-orang zalim Iya. disediakan azab yang pedih. Apa zalim? Ini apa zalim? Kita ingin mengetahui zalim itu siapa? Apakah orang yang meninggalkan salat termasuk zalim? Atau yang bagaimana zalim? Ya, sekarang kita lihat tafsiran. Jadi yang dimaksud zalim ini Israel ala ummi. Israel ini apa? Betul-betul. Ini punya tanah itu bukan zalim. Jangan terlalu mereka lagi. Itu betul. Dia sudah tahu itu kejahatan saya hukum di mana. Bukan di mana. Mari kita sama. Ini namanya al-Islam. Itu betul dalam rumah zalim. Itu pun mencurinya anaknya, tapi betul. Yang kedua, ihsan bakti. Dia itu apa? Mengompori orang lain untuk berubah baktinya. Nyok balik. Maka di dalam ayat itu ada juga punya jatah, jatah kok. Ini namanya ihsan. Ihsan bakti. Dia itu memberikan motivasi kepada orang lain untuk berubah baktinya. Maka kalau kita buka ada dulu kayak termasuk juga ahli. Jadi ada memberikan motivasi kepada orang lain untuk tidak berbuat kebaikan yang kembali. Maka ini namanya yahukmu ala ma'amil miskin. Kalau kita kutip dalam ayat lain, mana yang apa? Kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan dia tidak menyuruh orang lain. Tetapi di dalam tafsir makna yang itu apa? Ihsan nafsihi wa ghairahnya fi it'amil miskin. Dia itu memotivasi dirinya sendiri dan memotivasi orang lain untuk tidak memberikan makan kepada anak ini. Nah, ini termasuk juga kelompok yang hina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat ini maksudnya hina apa? Yang diperlukan dalam negara itu. Jadi dia bukan menyuruh orang lain saja. Dia memotivasi dirinya sendiri dan memotivasi orang lain untuk tidak memberikan makan kepada anak ini. Ini makna zalim yang kedua. Makna zalim yang ketiga, al-qadhi ala rusli. Sudah diberikan petunjuk tapi molok-molok. Ya, bagi orang nyom berbangun sampai terbang. Nyom berbangun sampai ulale. Dia molok-molok. Ini namanya al-qadhi ala rusli. Nah, jadi molok-molok itu makanya tiga kelompok ini namanya kelompok balik, buruk balik. Makanya termasuk juga orang yang tidak salat orang balik. Balik siapa? Untuk diri dia sendiri, bukan baliknya Allah. Makanya juga dari mana datangnya? Kita kalau tidak bayar zakat, yang kotor. Anak-anak duit, mana buat lebih dari kita duit. Yang mau dari orang. Contoh, ada anak-anak yang masuk kelas, ada penuh brand, maka mereka main final, jadi penuh brand, ujian. Anak yang brand, brand dia terima lagi. Murid ini kalau tidak pergi ke sekolah, yang bodoh murid. Ketika ujian nanti apa? Makanya orang yang salah dia tidak salah, Allah tak pernah pergi. Maka tak boleh kita bayar buku bayar. Allah tak boleh bagi kita buku bagi kita mana boleh. Maka kalau kita salah, boleh. Kalau kita bersalah, jadi tak boleh. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari bertanya, wahai sahabat, kalian cinta harta kalian atau cinta harta warisan? Sahabat kan bingung ini, apa maksud firman Allah secara Rasulullah? Apakah kalian cinta kepada harta kalian atau cinta kepada harta warisan? Dengan spontan sahabat mengatakan, cinta kepada harta sendiri ya. Harta warisan adalah saya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, apa maksud harta sendiri? Yang dimaksudkan Rasulullah harta sendiri itu apa? Makan dan makan. Apa yang kita sedekahkan itu harta kalian. Kita akan bantu anak yatim. Kita kalian. Kita bantu anak yatim. Kita bantu kita. Itulah apa hukumnya kita. Maka Rasulullah mengatakan begini, 1 dirham kalian sedekahkan di jalan Allah. 1 dirham kalian bantu fakir miskin. 1 dirham kalian berikan kepada anak kandung kalian. Saya bersumpah demi Allah kata Rasulullah. 1 dirham kepada anak kandung kalian itu lebih berharga kata Rasulullah dibandingkan 1 dirham fisabilillah. Dibandingkan 1 dirham kalian bantu fakir miskin. Lebih baik yang itu. Maka orang yang kayak Pak Uji
sedekah kita anak kita yang kita berikan kepada Rasulullah itu lebih berharga. Juga mengungkapkan apa? Pendidikan adalah pendidikan. Makanya Rasulullah mengatakan, sesuap nasi yang kamu berikan kepada istrimu kata Rasulullah lebih berharga. Maka kewajiban seorang suami kan masih ada kemarin menafkahi istri. Jadi jangan katakan ada yang kata kerja, kayak itu becok, kayak itu berat. Karena pegro itu lagi ada. Kewajiban suami menafkahi istri dan istri itu tidak wajib dia menafkahi suaminya. Makanya walaupun suami seorang wanita, dia wajib juga berikan sesuatu kepada istrinya. Hasil walaupun itu walaupun istrinya gaji lebih daripada itu, tapi kewajiban suami itu memberikan menafkahi istrinya. Ya seperti itu dia anak. Kita mengatakan biasa memberikan kepada istri, biasa memberikan kepada anak, padahal amalan itu tidak sah. Maksudnya sekarang maka kalau kita tidak memberikan kepada anak kita sudah balik. Maka ketika balik itu apa? Kita sudah balik diri kita sendiri. Ya namanya itu boleh. Makanya ini namanya awali. Kalau di dalam kitab lihat usulnya awali. Jadi benar seorang ayah yang ditanya masuk ke neraka oleh anaknya sendiri. Gara-gara apa? Mungkin pendidikan agama tidak diberikan, salat tidak diajarkan dan lain sebagainya. Sehingga anak ini masuk ke dalam neraka. Ada yang mengatakan malik itu apa? Waqal ini siapa yang malik? Di dalam tafsir As-Sa'di dia mengatakan waqal ini ikhtar asyaqa ala huda. Dia lebih memilih asyaqa. Asyaqa itu sesama dibandingkan petunjuk. Kali itu petunjuk dari Allah semayang, cara petunjuk semayang, aku kepadaku tinggalkan apa yang terlarang. Jadi yang berbalik diajak baik-baik oleh Allah tapi tidak. Dia lebih memilih ikhtar asyaqa. Asyaqa itu kesesaraan. Jadi maka kesesaraan yang dikira bahasa secara tidak di dunia secara ketika saya bertemu secara di alam bangsa secara di padang masyarakat secara apalagi ketika dimasukkan ke dalam mereka. Namun ini makna balik menurut versi Imam As-Sa'di. Waqalihi a'adalahu azaban alima. Oh ya, ada satu lagi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan waqalihi itu siapa ya? Wal musyrikin, orang-orang musyrik ya. Orang musyrik. Orang musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati musyrik Pak, dia sama dia beribadah pun tidak sih. Dia percaya juga kepada Allah. Makanya nanti dia percaya juga kepada Quran. Ya, ini bisa dibuka, bisa memberikan kebalasan ke sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, saya takut kalian itu melakukan syirik kecil ya Rasulullah. Sahabat bertanya, "Wa masyhur asal ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Riya adalah ibadah." Maka seorang ketika dia riya adalah ibadah, itu sudah masuk ke dalam kategori syirik kecil. Bagaimana riya? Kalau kata Imam Ghazali, riya itu apa? Ketika seorang salah dilihat oleh orang lain, fasada
Kenapa? Karena dosa-dosa kecil itu akan terus menumpuk menjadi dosa besar. Ya. Ini makna zalim versi tafsir Al-Qurtubi. Jadi zalim itu al-musyrik. Orang-orang musyrik itu termasuk orang zalim. Ya. Termasuk orang yang apa yang Allah jadikan kepada mereka? Adalah azab alimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka azab yang pedih. Perhatikan baik-baik dalam Al-Qur'an. Ada azab. Jadi dalam Al-Qur'an ada azab alimah. Yang kedua ada azab azimah. Yang ketiga ada azab muhinah. Azab alimah apa bedanya dengan azab muhinah? Azab alimah, azab syadidiyah. Bedanya kalau azab alimah itu identik dengan kulitnya. Artinya mereka akan merasakan bagaimana azab neraka itu dibuktikan bagaimana. Padahal dulu dan saya ahli hukum, saya ganti kulitnya. Kenapa? Supaya dia merasakan azab. Itu kalau disebutkan dalam Al-Quran azab alimah. Dalam Al-Quran kalau disebutkan azab syadidiyah, ketika seorang berada di dunia ada mungkin dalam neraka kafir. Tapi ketika dia masuk ke neraka, di luar perkiraannya, dia memperkirakan apa dia berpikir azab itu cuma kecil. Rupanya azab itu terus bertambah. Tidak pernah berkurang azab itu. Ini namanya azab syadidiyah. Jadi makanya 100% naik lagi 150, naik lagi 200, naik lagi 30, naik lagi 1000, naik lagi 2000 naik. Dia pikirannya apa? Kalau paling itu dia akan mencapai kanan. Maka itu nanti dalam Al-Quran azab syadidiyah. Kemudian yang ketiga, azab muhinah. Azab muhinah adalah azab seorang pemimpin diazab di depan masyarakatnya oleh Allah. Di pemadai Allah. Di pemadai. Jadi pemadai ini Pak, dia dinampakkan di depan masyarakatnya. Jika ada Tuhan Allah, jika ada pemimpin Allah, jika ada ketua Allah, itu diungkapkan dalam bentuk azab muhinah. Maka ketika nanti kita baca Al-Quran, di sini dibacakan azab muhinah, berarti di belakang ayat itu cerita tentang seorang pemimpin yang baik, atau cerita tentang seorang ulama yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak berbuat kebaikan. Jadi maka Allah mengatakan siap-siap, maka saya perlukan di depan masyarakat. Kita sudah pernah membaca hadis, jadi untuk kasar. Ya. Ada seorang ulama, ketika itu apa? Dia diikat hidungnya dengan tali dan berputar-putar di neraka, lagi dinandang. Ketika itu apa? Kaumnya melihat, umatnya apa? Kaumnya masyarakatnya melihat masuk ke neraka kan kloter dalam neraka. Ada yang sudah mulai masuk, ada yang akan diam. Nah kloter selanjutnya ini, maka kloter yang belum masuk ke neraka dia melihat. Aku katanya orang itu, ya Allah izinkan kami bertemu sama tubuh kami izinkan. Maka kalian yang dinandang itu, mudah-mudahan dalam neraka. Mana boleh? Akhirnya kami tanya, wahai dulu kan itu apa kami? Mengajak kami kepada kebaikan, mengajak kami sama. Tentu kami menyuruh kami tidak berbuat kejahatan. Tapi kenapa seperti ini? Kalau tentu seperti itu kan tidak akan lebih parah. Apa kata tentu tadi? Betul saya mengajak kepada kebaikan, tapi saya tidak berbuat kebaikan. Saya mengajak saja. Saya melarang kalian untuk berbuat kejahatan, tapi saya berbuat kejahatan. Ini namanya azab muhinah. Azab yang membuat dia dihinakan di depan orang lain. Maka hati-hati, menyuruh